Jadi dia nggak tinggi kayak si tadi itu, onak itu, dia itu di bawah. Tetapi dia akan menutupi seluruh tanah. Saudara akan sering lihat di tempat-tempat yang udah kayak desolate, nggak diurus gitu. Nah, biasanya kalau saudara nggak sengaja menginjak tanaman jelantang ini, dia itu di seluruh daun-daunnya itu terdapat bulu-bulu tipis, Pak. Dan bulunya ini kalau kena ke kulit gatel. Nah, ada yang tahu nih. Gatelnya itu kayak gatel pedes yang kayak pengen digaruk gitu saudaraku. Nah, di mana ada tanaman ini saudara, kalau nanti saudara cek lagi, kata nettles itu muncul lagi itu di Sefanya 2 ayat 9. Berbicara tentang Sefanya 2 ayat 9, boleh dimunculkan multimedia. Ini adalah nubuatan yang Tuhan berikan kepada Moab, Sodom Gomora, dan Amon. Dinubuatkan bahwa Moab, Sodom, Gomora, Amon akan menjadi seperti padang jeruju. Ini kalau dalam bahasa sebenarnya yang harusnya itu padang jelantang. Dia akan jadi tempat yang sunyi, sepi sampai selama-lamanya. Ternyata tangan yang malas ya saudaraku, engkau boleh punya aset, engkau boleh punya ladang, engkau boleh punya modal. Kalau tanganmu tangan yang malas, apapun yang kau kerjakan, sunyi, sepi, ditinggalkan selamanya. Dan ayat ini lanjut lagi, balik ya, Amsal 24 ayat 30 sampai 34 lagi. Kita balik ke sana, bukan hanya jadi jelantang tetapi temboknya roboh. Saudara pernah gak sih ketemu rumah yang udah lama gak pakai terus kayak kropos-kropos? Kayak gitu. Jadi dindingnya itu udah kayak nggak ada ininya, udah kayak nggak terawat. Kalau nanti saudara perhatikan lagi bagian apanya udah mulai roboh, mulai jatuh, mulai kropos, mulai berjamur. Ya seperti itu saudaraku. Dan setelah ayat ini kita baca, di ayat yang kedua, 32 saudaraku. Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan seperti ini, perhatikan. Aku memandangnya. Aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Jadi ternyata saudaraku, si penulis Amsal ini kepingin kita belajar sesuatu dari kisah ini. Perhatikan ayat 32 ini penting saudara. Kalau saudara mau belajar sesuatu, lakukan yang ditulis di ayat 32. Pastor, maksudnya gimana? Banyak orang ngelihat tapi enggak ngelihat. Maksudnya gimana Pastor? Every single day dalam kehidupan kita ini ada banyak hal kita bisa belajar saudara. Tapi seringkali kita tuh cuman gini, memandang cuman kayak gini, lewat. Saya kasih contoh boleh Bapak Ibu? Saya punya anak, 3 anak. Sama-sama dari anak saya nggak tahu Bapak Ibu yang ada yang ngalami sama kayak saya nggak? Ada anak saya yang kalau saya suruh non, karena anak saya 3-3-nya cewek, saya panggilnya non gitu saudaraku. Non, cariin dong apalah, barangnya momom apa gitu. Ada anak-anak tuh yang kalau disuruh nyari ya saudaraku, itu tuh pokoknya setiap kali saya suruh cari anak saya yang ini, nggak bakal ketemu saudara. Itu biar barang di atas meja. Berdiri dengan cantiknya juga somehow enggak ketemu. Dan yang paling saya sebel, udah enggak ketemu, dia tuh mondar mandir, enggak ada katanya. Gemes kan? Saya coba, oke, enggak ada ya, enggak ada. Saya coba anak saya yang satunya lagi, non, cari barang momom ini di situ. Datang-datang sudah bawa. Ini mom. Nah saya bilang, kok ketemu? Enggak kok, tadi enggak ada. Saya saking gemes saudara, saya tuh bilang sama anak saya. Non, nyari itu pakai mata, bukan pakai mulut.
saudara ngerti yang saya maksudkan? Melihat, tapi tidak melihat. Adakah orang di sini yang tidak tahu bahwa kemalasan itu mendatangkan kehancuran? Senggol kiri kanan saudaraku. Masih males nggak tapi? Ayat ini mengajarkan kepada kita, lihat, perhatikan, ambil kesimpulan, habis itu tariklah pelajaran. Pelajaran apa yang harus ditarik? Yuk kita buka lagi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Berapa banyak yang ibu-ibu, bapak-ibu di sini yang punya anak, kalau disuruh belajar jawabannya apa? Nanti dulu. Disuruh mandi sore jawabannya apa? Non, mandi. Nanti dulu. Waktu kecil masih nggak apa-apa saudara. Nanti dulu nggak mandi, nanti dulu nggak ngerjain PR. Nggak apa-apa. Masalahnya nggak berhenti sampai dia kecil, sampai besar gantian ke bosnya. Aduh maaf Pak, aduh laporannya belum selesai Pak. Maaf ya Pak, nanti sebentar lagi ya Pak. Nanti dulu. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan. Jangan memandang sepele. Ternyata mentalitas yang dari kecil itu terbawa sampai besar. Bahkan saudaraku ayat ini melanjutkan, bukan cuma tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ayat ini melanjutkan, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kalau yang pertama tadi tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, itu berbicara tentang menunda.